Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lagi ada di Tulungagung di daerah pegunungan. Kali ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan. Satu pertanyaan tentang apakah karbon dioksida itu rawan petir. Pertanyaan ini dari pemesan joran ke saya, ingin menanyakan apakah kalau pakai karbon dioksida itu bisa kena petir. Akan saya jawab sesuai dengan pengetahuan saya dan pengalaman saya pribadi saat mancing dalam kondisi cuaca buruk. Karbon dioksida itu sendiri atau jenis karbon pancing sekarang kan kebanyakan sekarang menggunakan jenis karbon, entah karbon dioksida, karbon solid, karbon dan lain-lainnya. Karbon adalah salah satu alat penghantar listrik. Jadi jangankan kena petir ya, kena setrum aja, kalau dialiri arus listrik, dia akan menghantarkan listrik. Jadi hati-hati buat teman-teman yang punya karbon, jangan takutnya dibuat mainan sama anak kita, dimasukkan ke colokan listrik, itu bahaya. Usahakan simpan pancing seaman mungkin. Khawatir kalau kita punya anak kecil yang masih belum mengerti apa-apa, akhirnya dibuat mainan masuk ke colokan listrik, itu sangat berbahaya sekali ya sahabat. Kita kembali lagi mengenai tersambar petir. Dalam hukum fisika, sesuatu yang tinggi itu akan disambar petir. Jadi kalau kita di daerah perumahan atau ada banyak bangunan, kita megang joran, insya Allah ya, sepengetahuan saya nggak akan kena petir. Pasti yang akan kena petir itu sesuatu di sekeliling kita yang paling tinggi. Kecuali kalau kita ada di tengah sawah atau di tengah lapangan, ya nggak usah pegang karbon dioksida, bisa kena petir. Awas mindalik ya, jangan sampai itu terjadi. Jadi kalau kita mancing di sungai kan banyak pohon-pohon itu kalau kita pakai joran karbon, itu yang kena petir yang pasti yang saya ketahui pasti ya kena di sekeliling kita, atau pohon yang paling tinggi, entah pohon kelapa, entah pohon apa yang paling tinggi di sekitar kita. Jadi insya Allah tetap aman ya. Kalau kita mancing di tengah laut, itu juga tergantung perahu yang akan kita naikin juga. Kalau perahu yang kita naikin kecil, otomatis yang paling tinggi itu kita berdiri sambil pegang pancing. Itu apabila terjadi cuaca buruk, petir gitu, lebih baik jangan mancing, sambil tiduran dan berdoa aja, semoga badainya cepat berlalu. Tapi kalau kapalnya besar, yang paling tinggi bukan kita. Kalaupun kita berdiri, ada kayu atau tiang atau bendera yang paling tinggi di perahu kita. Jadi misal tersambar petir, itu bukan kita yang kena, jadi ujung yang paling tinggi di perahu itu yang terkena sambaran petir. Setelah itu pengalaman saya waktu cuaca buruk itu ya, kebetulan kapalnya besar, jadi kapten kapal kita memang menghindari tempat yang ada petirnya waktu mancing. Jadi menghindari, kurang lebih jarak sekitar 1 kilo sampai 2 km itu jarak petirnya lah. Pas ada terjadi petir, jedar gitu, sangat keras. Jangankan kena petir ya, jarak 1 km itu joran yang kita pegang itu terasa nyetrum. Soalnya apa? Kan waktu itu hujan, jadi joran kita itu basah. Kita nggak megang karbonnya, kita megang busanya.
busanya kan basah kena air hujan, itu terasa nyetrum di tangan itu, kan ada besinya juga di reel setnya itu, terasa nyetrum. Udah berhenti mancing, jorannya ditaruh, masuk ke dalam perahu sambil makan cemilan dulu, nunggu cuaca bagus, terus lanjut mancing lagi. Jadi buat saya, saran teman-teman kalau ingin tetap mancing di cuaca buruk, lebih baik istirahat dulu lah, tinggal makan atau tinggal ngopi-ngopi dulu di perahu. Kalau sudah badai berlalu, biasanya badai kalau di tengah laut itu cuma sebentar, setengah jam sampai 1 jam, sekedar lewat aja. Setelah itu aman lagi. Itu untuk yang di laut Pantura ya, sepengalaman saya. Kalau di laut selatan saya belum pernah nyoba. Jadi jawaban saya, joran karbon syutet itu rawan tersambar petir atau enggak mesti ya, tergantung posisi kita ada di mana. Kalau kita di tempat yang lapang atau di tengah laut, perahunya kita kecil, kita nekat mancing, nggak usah mancing, berdiri aja udah bisa kena. Jadi lebih baik hindari cuaca buruk, hindari di tempat lapang, walaupun nggak megang pancing, gitu aja. Kalau dirasa ini bermanfaat, silakan dibagikan sama teman-teman, dan jangan lupa like, subscribe ya, yang belum subscribe ya, untuk video-video selanjutnya yang ingin menanyakan yang berhubungan dengan karbon syutet atau berhubungan dengan mancing, silakan bisa komentar di bawah kolom komentar atau langsung WhatsApp saya. Nanti insya Allah kalau ada kesempatan saya bisa buat video untuk menerangkannya sesuai dengan pengalaman, sesuai dengan pengalaman dan pengetahuan saya. Itu aja sobat ya. Oke, itu aja sementara penjelasan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.